amal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di teras rumah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang kita rasakan saat ini. Selanjutnya, saya di sini akan menyampaikan kultum tentang pentingnya manajemen waktu. Kalian semua sudah tahu kan manajemen waktu itu seperti apa? Nah, saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Bahwa salah satu keindahan Islam adalah manajemen waktu di dalam kehidupan. Yang dimaksud dalam manajemen waktu dalam pengertian sederhana adalah mengatur waktu. Manajemen pada prinsipnya adalah mengatur, mengorganisasikan, atau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk tujuan dan aktivitas yang bermanfaat. Memang jika kita mengacu pada istilah manajemen dalam pengertian sesungguhnya, tentu ada yang disebut perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi. Dalam memanage waktu, memang seharusnya unsur-unsur itu diterapkan. Namun, kita bisa menyebutnya di sini secara luas, yaitu seni mengatur waktu. Dalam pengertian bahwa ada unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi seperti itu, akan tetapi mengatur waktu tidak boleh juga terlalu ketat. Oleh karena itu, kita menyebutnya sebagai seni mengatur waktu, dan kita mencoba di sini untuk menghadirkannya dari tinjauan ajaran Islam. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu, waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan yang terakhir waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Hadis riwayat Hakim. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang waktu itu apa. Waktu itu adalah amanah. Waktu bukanlah uang ataupun emas, tetapi nyawa. Karena jika waktu terbuang atau hilang, tidak dapat diganti selayaknya nyawa. Manusia yang menyanyiakan waktu adalah manusia yang tidak menghargai hidup dan nyawanya. Ingatlah firman Allah, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, dan saling nasihat-menasihati untuk mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asri ayat 1-3. Nah, selanjutnya di sini bahwa Allah telah bersumpah dengan media waktu atau masa. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa waktu sangat berharga karena tidak mungkin Tuhan menggunakan sarana atau media itu menjadi tidak penting. Nah, untuk itu waktu itu sangat penting sekali. Waktu adalah sesuatu yang berharga, bernilai, dan sangat penting.
Kata asri semula bermakna memeras, yaitu menekan sesuatu sehingga isinya keluar. Para ulama sepakat mengartikannya dalam konteks ayat ini dengan waktu. Namun bukan sekedar waktu yang ingin ditekankan, tetapi konsekuensi masa lalu yang berakibat ke masa yang akan datang. Dengan demikian, waktu adalah sangat penting dan berharga. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya agar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat yang dikutip, "Fa'idza faragta fansab", terkandung makna bahwa setelah selesai dari suatu aktivitas, hendaklah tegak. Tegak di sini memiliki arti bersiap untuk melakukan aktivitas yang lain. Istirahat juga bisa dilihat sebagai persiapan untuk melanjutkan aktivitas yang akan dilakukan, atau melakukan aktivitas yang lain juga bisa. Istirahat sebenarnya hal yang untuk kita menjeda kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Ada pepatah mengatakan, waktu adalah seperti pedang, maka jika kamu tidak menebasnya, maka ia yang akan menebasmu. Pepatah ini merupakan perumpamaan tentang betapa pentingnya waktu, karena waktu selalu berjalan tanpa kompromi, dan waktu yang telah berlalu tak akan pernah kembali. Jika kita menggunakan waktu dalam pengertian berbagai kesempatan seperti peluang untuk sukses dan berprestasi, bisa jadi kesempatan itu tidak akan datang lagi. Waktu seperti deterministik, dalam pengertiannya menentukan nasib manusia tanpa kompromi. Tinggal manusia yang memanfaatkan waktu. Jika tidak, waktu yang akan melindas manusia tersebut. Waktu sebaiknya di-manage dengan baik. Yang pertama, perencanaan atau planning. Segala pekerjaan kita harus merencanakan dengan baik, tersusun, juga terjadwal, disertai dengan target serta pencapaiannya. Oleh karena itu, kewajiban yang dilaksanakan di luar waktu yang tidak sah itu minimal dikurangi. Dalam manage waktu, Islam mengajarkan adanya skala prioritas. Misalnya, harus mendahulukan kewajiban daripada yang sunnah. Dalam waktu yang sempit, misalnya, sebaiknya tidak mengerjakan pekerjaan yang sunnah yang menyebabkan habisnya waktu untuk mengajarkan kegiatan yang wajib. Bahwa kata kunci dari memanage segalanya tidak hanya soal ibadah, mungkin dari kuliah maupun pekerjaan, biasa yang disebut dengan prioritas. Jika belajar atau kuliah itu merupakan prioritas pertama, maka waktu diberikan sebagian besar untuk belajar atau kuliah, sehingga kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya sekunder berada di bawahnya dalam skala prioritas tersebut, mungkin kita bisa mengesampingkan hal tersebut. Banyak orang mengejar keberhasilan bukan soal persoalan kecerdasan, sekalipun itu sangat menentukan, melainkan soal memanage waktu. Bahwa dalam memanage waktu itu dari Nabi mengajarkan pembagian waktu selama 24 jam menjadi sepertiga atau 8 jam, yaitu sepertiga untuk kerja, sepertiga untuk beribadah, dan sepertiga untuk istirahat. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar kita tidak rugi untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian kultur yang dapat saya sampaikan. Mungkin semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari titik. Pokoknya terus ngomong piye.